ketika kemudian angka-angka ini kita buka, ya kita paparkan, terus sampai kepada kita kerusakan-kerusakan di depan mata, banyak kemudian analisa yang berkembang itu Mas Ishak. Kenapa itu terjadi? Itu kan kemudian mengerucut pada yang paling sering ya, trennya itu adalah itu karena mereka kurang mendapatkan edukasi seksual, pendidikan seks. Karena pembahasan tentang seksual itu dianggap sebagai sesuatu yang tabu, sehingga orang tua nggak pernah membicarakannya, di sekolah juga tidak ada kurikulum itu. Akhirnya kemudian mereka melakukan akses informasi dari sumber-sumber internet internet yang itu kemudian sangat bebas, ataupun kemudian dari temannya yang itu kemudian ternyata menjadi sumber-sumber yang malah membawa mereka pada masalah lebih lanjut begitu. Nah, kalau kemudian saya ingin coba berikan satu perspektif ya. Kalau kemudian semata-mata karena itu kurang mendapatkan edukasi seksual, dan yang dimaksud dengan edukasi seksual itu adalah, coba ya kita lihat ya, yang dimaksudkan itu adalah bahwa mereka itu tidak mengerti tentang aktivitas seperti apa yang bisa mengantarkan pada kehamilan. Dikenalkan tentang selain organ reproduksi, masa-masa usia subur, sehingga kemudian kapan itu bisa terjadi kehamilan, kemudian bagaimana cara pencegahan kehamilan itu dengan kontrasepsi. Setelah edukasi yang itu disampaikan melalui modul-modul pembinaan, lalu ditambah dengan hari ini melalui PP 28 tahun 2024 kemarin itu kan sekolah, bahkan kemudian layanan kesehatan itu diperintahkan untuk memberikan layanan kontrasepsi kepada siswa kan gitu kan ya. Nah, ketika kemudian yang dimaksudkan itu adalah seperti itu, saya bisa katakan enggak sama sekali. Bukan karena mereka kurang informasi tentang itu, maka mereka kemudian menjadi orang-orang atau generasi yang berzina, bukan. Begitu loh. Atau kemudian karena kok ada banyak pembunuhan, wah itu karena kebencian pada perempuan. Ini karena para perempuannya itu dipandang dengan pandangan sebelah mata atau peremehan, atau dianggap sebagai warga negara kelas 2, sehingga dia rentan mengalami kekerasan. Lalu kemudian diarahkan solusinya adalah harus ada kampanye untuk menyampaikan ide-ide feminisme, untuk kemudian membuat para perempuan itu sadar betul bahwa dia memiliki kebebasan penuh atas kontrol tubuhnya, gitu ya. Nah, diperkenalkan tentang konsen. Kalau kemudian dia merasa tidak setuju atau merasa dipaksa melakukan tindakan atau hubungan seksual, relasi seksual tertentu, dia sediakan lembaga atau institusi yang bisa menampung laporan mereka. Lalu dibuatlah yang namanya tim pencegah tindak kekerasan seksual, yang itu juga ada di lingkungan pendidikan. Kalau kemudian cara berpikirnya itu adalah mereka itu banyak menjadi korban itu karena mereka tidak ngerti tentang konsen, tidak ngerti tentang bagaimana cara melapor, begitu ya. Apakah kalau kemudian kita mereka itu sudah melakukannya dengan konsen, misalnya begitu ya, nanti dengan persetujuan, apakah kemudian itu bukan berarti pasti itu bukan perzinahan? Apakah pasti tindakan perzinahan dengan konsennya tadi itu bisa kita pastikan juga tidak akan membawa mereka pada kerusakan, gitu loh. Jadi kadang-kadang kita itu sudahlah hanya melihat itu dari permukaan yang muncul, masalah yang ada, lalu sifat tawaran solusinya itu reaksioner, begitu ya, reaksioner saja, dan kurang melihat apa yang kemudian ada di balik itu yang melahirkan dan memunculkan dan menumbuh suburkannya.